Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gue kedatangan lagi bintang tamu yang bisa dibilang ya spesial lah ya, karena dengan ceritanya itu bisa buat ya gue juga terheran-heran gitu. Kenapa bisa sampai saat ini yang udah lama banget dia masih seperti itu gitu. Udah hadir sekarang di sebelah gue Ustadz Hanan Ataki. Apa kabar, Pik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Wan. Ya jalan weh. Hidup mah Jalannya terus ya. nggak melihat masa lalu, harus terus melangkah maju. Betul. Tapi tadi sore main bola, Pik? Setara anjing. Nggak, kita gitu sampai maghrib. Itu anjing. Kayaknya sekarang udah nggak ada isinya anjing. Ada anjing. Apa? Mobil rusak. Jeung tiang nu bengkok geus anjing. Banyak. Geus tiang nu bengkok. Di padog. Di padok sih gena. Soalnya bola orang di dinya can dicokot. Jadi Om Pik ini tuh teman SMP. Nah, semenjak ada kejadian ya itulah dengan mantannya gitu, Om Pik langsung menutup diri. Sekarang kita masuk ke topiknya di gagal move on. Oke, Pik, bisa diceritain keresahan Mane saat ini atau usaha Mane yang udah Mane lewatin teh kayak gimana sih dari awal lah? Dari 7 tahun yang lalu berarti kan? 7 tahun. Oh, berarti jomblonya itu emang 7 tahun. Enggak, orang udah sama situ kan sempat beberapa kali Mencoba gitu. membuka hati. Maksudnya membuka hati, orang pengen kayak normal gini, kayak mararannya ketika udah putus dapat lagi yang baru nih. Yeah. Putus dapat lagi yang baru nih. Orang coba itu. Sama ada satu circle sekolah lah, satu cewek juga. Orang setelah sama dia, orang jadian sama yang ini, cuman gak lama kita putus ya, gak sampai selama yang inilah. Terus zaman SMK orang juga sama, orang kayak cari-cari lagi yang bisa nggak sih orang melangkah maju ngegantiin yang ini sama yang baru. Ternyata nihil, maksudnya nihil, orang nggak dapat yang orang cari selama ini. Kayak orang tuh kesannya gagal move on terus kan. Yeah. Ketika orang-orang ya angkatan kita lah ngelihat orang teh, tapi kumaha mana nggak bisa iya kan gitu kan. Maksudnya yang kalian lihat orang kayak gagal move on itu mungkin 7 tahun ke belakang itu orang sadar orang kayak yang gagal move on. Ternyata yang orang sadarin, bukan yang orang sadarin ya, orang ngobrol sama orang psikolog bahwa yang 7 tahun ke belakang itu bukan orang gagal move on, cuman orang gak bisa maafin diri orang sendiri. Oh, berarti Opik pernah sampai datang ke psikolog gitu? Iya sih, ngenalin ke orang, terus orang coba membuka Konsultasi lah ya. soalnya dia juga kan tahu apa rulesnya harus gimana menanggapi hal-hal yang seperti ini. Dan yang orang terima dari dia ngecapnya orang bukan gagal move on gitu. Dia bilang, Pik, Maneh itu nggak gagal move on, cuman Maneh itu selalu menyalahkan hal di 7 tahun yang lalu ke diri Maneh, selalu menyalahkan ke diri Maneh sendiri, sedangkan itu yang orang lain nggak pernah rasain. Orang lain mungkin jadian sama orang lain, ya orang lain misalkan contoh jadian, putus, nyari lagi yang baru, move on kan, sukses move onnya, jadian lagi sama nggak baru, putus lagi, jadian lagi, kan gitu. Sedangkan orang kayak orang udah menjalin hubungan nih sama yang ini, sama yang baru, cuman rasa orang yang lama masih ada. Dan secara nggak langsung rasa orang yang lama ini adalah orang nggak bisa maafin diri orang sendiri di masa lalu gitu. Sampai sekarang. Kalau sekarang orang kayaknya lagi proses, bukan lagi proses ya, kayaknya emang harus orang lakuin hal-hal yang harus mencintai diri sendiri. Orang harus berjabat tangan dengan diri sendiri. Kayak gini ya kan, ketika kita ada di satu jalan yang sama,
sampai ke persimpangan yang sama, kita tetap satu jalan. Ya. Tapi ketika di persimpangan pertama kita berbeda. Ridwan misalkan ke daerah Kircon belok, orang tetap lurus ke Soekarno Hatta. Dan yang dia bilang tuh otak pemikiran dan hati orang tuh nggak pernah selaras dari dulu sampai sekarang. Makanya orang kayak membohongi banyak orang, membohongi diri orang sendiri. Terutama itu sih, orang membohongi diri orang sendiri ketika kita sudah melakukan sebuah kebohongan akan berlanjut kepada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Iya, betul. Dari usaha aneh untuk apa ya? Otomatis kalau mau bisa damai sama diri sendiri kan punya kesibukan. Nah, di samping itu Opik udah ngelakuin apa aja sih untuk nyibukin diri sendirinya gitu? Selain kerja mungkin. Iya. Kalau misalkan disebut dulu sama sekarang beda, mungkin sekarang lebih sibuk karena orang juga ikut kelas karyawan, kuliah terus orang kerja, bagi-bagi waktu sih. Cuman yang orang rasain itu bukan hal yang bisa membuat kita memaafkan diri kita sendiri. Kayak misalkan orang kayak bikin tweet atau bikin Instagram stories atau apa yang kata orang-orang mendayu-dayu kayak ini menunjukkan orang kayak gagal move on gitu. Ya. Nah, orang sebenarnya udah hampir 3 tahun nulis, Wan. Orang ya itu rasa yang orang menyibukkan diri, orang baca dulu, orang baca buku, beberapa buku orang baca. Terus orang kayak punya pemikiran yang gila, orang tulis pemikiran-pemikiran gila itu yang sampai akhirnya orang sadar tulisan orang cuman bisa dinikmatin sama orang sendiri. Orang nggak bisa membagikan dengan siapapun. Tapi udah sempat membagikan ke yang lain gitu? Enggak sih, paling orang kayak ikutan kompetisi online, tulisan online. Ikutan tulisan online beberapa kali sih. Berarti kan dibagikan kan. Cuman selebihnya orang pendem sendiri gitu. Orang kayak ini tulisan orang ya kayak mana gini lah, mana bikin tag video, bikin podcast pembicaraan antara 2 orang. Niatnya buat disimpan buat diri mana sendiri kan. Yeah. Nah, orang juga gitu. Nulis itu orang kayak udah deh orang nulis sisa tulisan ini mau sampai kapanpun itu bisa orang baca kembali kegoblogan orang di masa lalu. Nah, nulis. Jadi makanya kalau misalkan lihat tweet orang terus kayak story Instagram orang kayak mendayu-dayu itu diangkat dari tulisan-tulisan orang yang terdahulu 2000. Oh, berarti tulisannya itu tentang cinta juga. Enggak. Tentang apa ya? Yang orang lihat sih tentang ya mana mah jadi orang yang nyeritain apa ya? Kesakit hatian mana di situ mah. Iya, bisa disebut ya, gitu. Iya. Iya sih, kayak mungkin tulisan-tulisan kayak konten-konten pertemanan enggak jarang orang angkat ya. Iya. Orang cenderung kayak kayak tadi orang bilang pertama kayak persimpangan gitu kan. Orang angkat karena orang ngerasa ini pantas orang angkat. Ini pantas buat orang seenggaknya teman-teman orang bisa nikmatin gitu bacaan ini. Kalau misalkan kalian baca niat orang galau, orang gagal move on, ya wajar soalnya tulisannya mendayu-dayu. Oke, Pik, di sini tadi kan udah bahas juga ya untuk berapa lamanya Opik berusaha untuk bisa memaafkan diri sendiri gitu atau damai sama diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu hubungan Opik sama yang mantan Opik waktu 7 tahun lalu itu berapa lama sih hubungan? Gak lama sih, cuman 11 bulan kayaknya. Enggak sampai setahun. Oh, 11 bulan. Tapi untuk melupakannya sampai 7 tahun. Ya, iya dong. Ya lebih lah, maksudnya 8 tahun berarti ya? Kelas ya 8. sih sekarang ya 8 tahun. Jadi gini, kan mana tahu lah orang kayak gimana pada saat itu, masih dengan otak yang bebas, nyari jati diri gitu kan. Orang kesana kesini, terus ada teman orang yang bilang, Pik ada yang suka. Siapa sih?
si Anu orang maksudnya pada saat itu mana juga tau lah orang bubulucun kene gitu, masih polos, nggak masih polos juga sih, maksudnya masih jarang berinteraksi dengan perempuan, masih jarang berinteraksi dengan wanita. Terus dia datang di saat sebenarnya orang suka sama orang lain. Dia datang di saat orang suka sama orang lain. Dia datang dengan sebegitu hebatnya, dengan sebegitu mengubah laki-laki yang bodoh menjadi laki-laki yang Lebih bodoh. goblok. Ya, yang mengerti tentang sebuah rasa. Maksudnya di situ mana nggak bikin gini ya, mana nggak suka sama satu orang, tapi orang itu bisa buat mana sayang. Jadi gimana maksudnya? Gini deh, contoh mudahnya, ketika kita suka sama artis, bisa nggak sih kita sayang sama artis itu? Enggak. Sampai kapanpun kita suka ya ngefans. Tapi kalau misalkan kita sama keluarga, sama keluarga kita konteksnya, orang geuleuh ya kalancik orang, tapi di sisi lain tuh orang sayang. Kita ribut sama kakak, tapi kan kita tetap menjaga satu sama lain antar hubungan berkeluarga. Nah, dia tuh menarik orang, opini orang tuh sampai saat ini tuh kayak gitu. Orang gampang suka sama orang, tapi orang nggak bisa segampang itu sayang sama orang. Nah, ini orang bisa buat orang sayang, beda sama yang lain. Ya beda sih, maksudnya beda. Orang cenderung jarang dekat dengan sama cewek kan. Ini juga tahu orang jarang dekat sama cewek. Cuman ini cewek bisa buat orang sebegitu sayangnya sampai, mohon maaf, orang dulu sempat clash sama Ridwan juga karena kebodohan orang nggak bisa membagi waktu. Ya namanya bocah lah ini. Iya, masih bocah. Dan itu sih sampai sekarang orang sempat dekat sama cewek beberapa bulan. Jadi gobloknya teman-teman orang yang sekarang tuh kan, mereka tuh nyomblangin orang, deketin orang dengan cewek-cewek. Orang dekat sama cewek itu cuma sebulan. Selebihnya orang gak pernah kontekin lagi tuh cewek. Kan katanya cewek tuh gak mau kontak duluan. Ya. Harusnya Fik mana teh sadar ini. Dan orang enggak gitu, soalnya yang orang lihat dari hidup orang di masa lalu, orang ada cewek yang bisa sebegitu membuat orang sayang, tapi kok saat ini nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada, mungkin orang yang salah, orang nggak membuka, nggak pernah membuka. Apik belum berani buka hati gitu. Orang belum pernah membuka, dan mungkin sampai saat ini juga si kuncinya juga masih hilang, kunci orang. Cuman seenggaknya seiringnya waktu orang berdamai dengan diri orang sendiri. Orang merasa kayak lah, orang udah saatnya, usia udah nggak muda, udah waktunya ngumpulin hal-hal yang penting buat berkeluarga nanti. Toh yang lain udah pergi sama orang yang lebih baik dari hidup orang gitu kan. Tapi kalau dari segi waktu putusnya, apakah bisa dibilang putus baik-baik atau enggak baik-baik? Ini sih yang orang benci gitu, yang orang selalu tutupi dari orang ke orang-orang, bahwa orang mutusin dia tuh kan ada tuh yang bilang orang tuh karena dekat sama si Anu makanya berani mutusin si ini. Ya emang orang deketin satu teman kelasnya, orang deketin itu orang. Itu konteksnya tuh lagi pacaran? Iya, jadi orang pada saat itu masih masih berhubungan lah sama yang itu. Cuman orang deketin ini cewek gitu. Menggoblok sih orang ngedeketin cewek di saat orang punya cewek. Ya. Nah, terus kalau misalkan kepikiran sih, kalau orang udah putus sama yang ini, ya pasti orang jadian sama yang orang deketin kan. Ya. Tapi si Jogjanya enggak. Ketika orang mutusin ini cewek yang lainnya orang jauhin. Orang nggak mau memperparah hubungan dia dengan pertemanan dia. Terus orang dengan ini cewek udah benci sama orang, ditambah lagi ini orang jadian sama temennya gitu kan. Makanya orang jauhin. Terus konteks kenapa sih orang seniat itu buat
ninggalin buat bikin cerita yang seakan-akan orang yang brengseknya kan. Soalnya orang gak mau ketika cewek ini ngebangkang ke orang tuanya nggak sebegitu suka sama orang. Ketika orang dulu jogging dari rumah orang di sini lewat ke rumah dia, beberapa kali orang ketemu dengan ibunya udah tahu orang. Yang si Jogjanya kan kita ketemu tuh senyum. Iya. Ya orang senyum, cuman beberapa kali juga ibunya nggak pernah senyum, malah lebih kayak ngecuekin orang. Iya. Gitu kan. Nah di situ orang ngerasa ini hubungan udah deh kayaknya. Soalnya kalau misalkan orang maksain ini hubungan, ntar dia malah melawan. Ya namanya cinta ya, ngelawan orang tua. Kadang gini deh, cinta kan karena cinta Tuhan aja dilawan kan. Kita cinta berbeda, Sepakat ya. berbeda berbeda keyakinan, Tuhan aja kita lawan. Nah orang apalagi nih manusia kan, makanya udahlah, bakti dia harus lebih berbakti dengan kedua orang tuanya daripada dia harus terus melanjutkan hubungan yang ya seharusnya ini bukan suatu hubungan yang baik gitu kan. Putus udah di situ orang. Tapi itu orang tuanya nggak suka tuh dalam atas dasar apa gitu sama Mane, atau pas first impression kayak Mane pas pertama ketemu itu apa yang ininya, ibunya apa udah tiba-tiba nggak suka kah, atau emang si anak ini enggak sih, nggak boleh pacaran atau gimana? enggak sih, kayak cenderung kita pada saat itu kan masih anak-anak lah, maksudnya menjaga anaknya biar jangan dulu lah kayak gitu, mending quality time sama teman-teman kamu dulu aja, jangan cari yang kayak gitu. Belum boleh pacaran di saat itu. Makanya respon dari orang tuanya seperti itu, Kopik. Ya, kurang income lagi gitu. Ya. Awalnya income, terus seiringnya waktu mungkin lama ya pada saat itu hubungan seperti itu. Iringnya waktu orang tuanya ngelihat ini anak lebih banyak sama orangnya daripada sama teman-temannya, apalagi sama keluarganya. Jadi udahlah dengan. Oke, berarti sekarang udah kita bahas tentang berarti perjalanannya. Nah, untuk kedepannya yang mau dilalui Opik, apalagi nih, apakah ada usahanya lagi seperti apa, kayak lebih nyibukin lagi diri gitu atau gimana? Kalau aku ya, kalau orang gini man, kalau misalkan menyibukkan diri buat diri sendiri, mungkin beda-beda orang ya. Kalau orang sendiri nggak bisa. Kalau misalkan orang terus menyibukkan diri sendiri, konteksnya orang makin banyak mengingat ketika kita capek tuh, kita tidur rebahan gitu kan, ingat anjing masa lalu gitu kan. Tapi ketika kita punya langkah yang beda gitu, langkah yang bisa memotivasi diri kita sendiri, ini tuh bukan kesalahan Mane, Pik. Orang selalu sekarang ya akhir-akhir ini semua bukan kesalahan Mane. Dia itu bukan masa lalu gitu. Dia itu datang di kehidupan orang, dia itu adalah goresan sebuah sejarah. Yang mana kalau misalkan orang ingat tentang itu, dia orang yang hebat. Dia orang yang hebat, dia wanita yang hebat, tapi bukan orang yang tepat buat orang. Betul. Sekarang orang pikirin mindset orang sekarang tuh, ini wanita hebat, tapi bukan wanita yang tepat buat orang. Dia sudah bahagia dengan sebegitu banyak temannya, dengan orang baru di hidupnya, bukan baru sih, mungkin udah lama juga. Kok orang stuck sih gitu kan? Nah itu dia. Orang stuck dengan orang menutup diri, kayak mungkin first invention Mane dari dulu sampai sekarang, dari dulu mungkin ngelihat orang teh dekat dengan banyak orang, gampang membaur. Tapi ketika setelah dengan dia, orang kayak cenderung menutup diri karena yang orang rasa orang bukan orang yang sebegitu ekstrovert gitu, membagikan semua yang seharusnya dibagikan. Enggak, orang ketika udah orang punya masalah, orang cenderung narik diri, orang ayo Pik, bisa sendiri. Dan itu nggak bisa anjing. Itu nggak bisa anjing.
Ya buktinya orang nggak bisa, orang ketika orang bisa bercerita dengan orang, Heeh. kayak orang kan ini udah lama banget, terus teman orang kenalin satu orang yang psikolog gitu, terus dia ngasih masukan. Itu penting banget kita mendengarkan orang. Kadang kata mana juga Wan dulu sempat hayu pik ya kan, mana sempat Ya. nyemangatin orang buat orang melepas apa yang seharusnya orang mengikhlaskan. Nah orang pada saat itu sejujurnya, orang ketika orang-orang ngobrol sama orang tuh masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Ya, Soalnya pada saat itu orang ada penolakan dalam hati. ada penolakan dalam hati karena otak dan hati nggak pernah selaras. Ya. Ketika otak orang hayu pik semangat, tapi jauh di lubuk hati orang kayak stuck gitu. Udah stop anjing, ini yang harus lo perjuangin. Itu sebenarnya konteks yang salah gitu. Yang gobloknya sih sempat datang di tahun 2017. Oh, jadi mantan Mane ini tuh sempat ngabarin Mane lagi. Iya, lewat DM. Terus orang dengan bodohnya orang terlalu berekspektasi terlalu tinggi pada saat itu. Jadi sebenarnya Ya udah Mane juga seneng dong di situ kan ada kabar lagi dari dia. iya, sebenarnya kan itu orang konteksnya udah berjalan ikhlas, maksudnya udah berjalan move on, udah kayak maafin diri sendiri. Makanya orang ngorbanin Mane kan, ketika Mane teman-teman sekolah orang ngumpul sama teman-teman sekolah Mane di satu tempat yang sama. Iya. Etisnya kan orang ada di situ. Menyatukan dua buah kubu gitu kan. Cuman kan nggak ada orang di situ narik tuh. Ada si Ridwan nih, Ridwan tahu tentang hidup orang pada masa itu. Makanya orang udahlah narik diri aja, jangan sampai ketemu si Ridwan. Jujurnya orang ketemu teman-teman SMP tuh narik diri, orang kayak ngebohong ke mereka tuh. Orang kayak ya itu gara-gara orang ngebohongin diri orang sendiri, ya otomatis orang ngebohongin orang lain. Datang 2017 dia tuh, orang pada saat itu proses, orang tuh sempat jadian itu udah putus beberapa bulan, terus ini cewek datang gitu. Cewek ini datang nge-DM, ekspektasi orang tinggi anjing, misalnya tinggi, apaan sih ini mau balik lagi, kayaknya mau balik lagi nih. Oh, langsung berekspektasi Tinggi balik lagi gitu. Iya, orang berekspektasi. Emang apa kalimat ininya? Ada nanyain kabar? Minta maaf sih. Oh, minta maaf konteksnya. Terus orang ngejak ketemu di situ. Ketemu sih beberapa kali lah. Cuman pada saat bulan November atau bulan apa gitu, pada tahun 2017 itu ngilang lagi ini cewek gitu. Ngilang lagi. Orang yang pada saat itu udah proses jalan move on kebuka lagi. Orang selalu berekspektasi gini Wan, setiap tahun mulai berganti, waktu berlalu, namun aku masih menanti kisah yang lama, orang yang sama. Orang kayak gitu terus aja. Keren. Nungguin satu orang yang sama, kisah yang lama di tahun yang berbeda. Ya. Orang jalan-jalan gitu, terus 2018 gak datang. Oke, orang maafin 2018 orang. 2019 datang, enggak datang gitu kan. Oke, orang ikhlasin dulu. 2020 dengan kegoblokan corona ini, aing nganggur dulu anjing. Nganggur, ya orang nganggur kan pasti kesibukannya apa sih? Yeah. Otaknya pasti mindsetnya ke situ lagi kan. Mindsetnya balik lagi ke situ. Ini cewek kok nggak datang lagi ya anjing, apa cukup gitu. Ngerusak proses orang tahun 2017. Dan awal tahun 2021 ini orang baru sadar sih, maksudnya baru sadar dengan dengar kabar yang mungkin masih patut dipertanyakan, bahwa ini cewek bakalan bener gak gitu, bakalan ke jenjang yang lebih bagus. Ya harusnya orang syukur sih, bahwa ini cewek hebat gitu buat orang. Oke Pik, tadi kan udah bercerita berbagai hal gitu ya. Nah sekarang orang mau nanya, apa sih yang Mane, atau ada nggak perbedaan antara rasa yang Mane rasain sekarang sama yang Mane dulu rasain gitu? Kalau dulu sih orang mungkin ya salah orangnya sendiri gini, yang narik diri itu ya. Orang nggak bisa bercerita dengan banyak orang nggak bisa membagikan kisah orang sama orang-orang.
ada sih beberapa orang kayak Maneh juga kan ngasih masukan ke orang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah sekarang tuh orang kayak lebih dikuatin lagi, orang jatuh untuk kedua kalinya cuman orang punya pijakan, orang masih bisa bertahan dengan kaki orang karena dikelilingi orang-orang hebat gitu. Teman-teman orang yang sebegitu supportnya sama orang, berjuang ngecomblangin orang sama siapapun itu. Keluarga orang yang sempat menjodohkan orang dengan salah satu orang, kenalan dari bapak orang, ya orang kayak udah apa ya, mau jatuh punya pijakan, lalu ketika orang jatuh ngeliat ke atas uluran tangan tuh sangat banyak kan, Ya pasti. yang gak orang rasain pada saat itu. Seharusnya rasain itu ada di saat itu kalau misalkan orang terbuka. Ya. Soalnya kan orang pada saat itu punya teman-teman yang sebegitu gobloknya gitu kan. Kayak kita bikin apa sih? MC 3D anjing. Kurang Ridwan, Aris, Imam, Iswa kan. Ya. Di situ kan seharusnya orang sharing sama Marane bahwa bro, Marane ge sempet sih pada saat itu ngecomblangin teh gini. Ya. Ngecomblangin aingnya kabur gitu kan. Aing kabur anjing. Dengan pengecutnya itu aing kabur dari apa ya? Comblangan Maraneh kan. Tapi tarik-tariknya orang kabur. Harusnya orang pada saat itu tuh enggak nutup gitu. Ya. Enggak nutup pintu orang buat kalian. Dan orang baru buka pintu orang tuh sekarang karena relasi orang sekarang mungkin agak banyak sama orang di teman-teman kelas orang pengen tahu cerita orang tuh, Pik mana teh kenapa sih nggak punya cewek gitu. Nah orang mulai buka sedikit sama mereka. Setelah orang buka sedikit mereka comblangin orang, mereka ngasih saran ke orang, masukan, tapi orang belum sadar pada saat itu. Sampai sekarang orang udah, oh iya anjing, aing kayak udah mau jatuh tapi orang tetap dikasih uluran tangan, masih punya pijakan. Ini orang syukur banget, maksudnya syukur goresan sejarah ini bukan buat dikenang gitu, tapi buat orang pelajari ketika orang nanti, oh gini anjing Opik yang dulu teh gitu. Oh gini Opik yang sebegitu takutnya bercerita dengan orang-orang gitu kan. Orang ya teman sendiri aja orang jauhin, apalagi ya mohon maaf kayak keluarga gitu. Keluarga orang nggak pernah cerita apapun kontens hubungan gitu. Dari 7 anak indung orang kan ada 2 cewek udah pernah bawa pasangannya ke rumah. Satu-satunya anak yang nggak pernah bawa pasangan tuh ya orang nggak pernah bawa cewek ke rumah. Orang nggak pernah ngenalin, mah ini calon menantu mama, nggak pernah gitu. Orang kayak masih keep tahan dulu, jangan ngenalin siapa-siapa dulu. Pengen sih orang kayak ngelihat updatean orang-orang yang pacarnya sebegitu dekat dengan ibu mereka gitu kan. Nah orang sempet sih gitu, cuman nggak dulu deh saat ini. Mungkin untuk kedepannya orang bisa, karena orang udah maafin diri orang sendiri, orang udah ngelakuin, membuka hati orang buat obrolan sama orang-orang. Orang udah kayak mau masukin omongan kalian ke orang gitu. Orang konsumsi juga. Kadang sekali kita harus egois kan, tentang rasa yang seharusnya ya kita gugup gitu. Berarti emang udah sekarang tuh lagi proses lah ya, proses ke jenjang yang lebih seharusnya orang lakuin pada saat itu gitu. Iya, cuma kan ya mungkin sekarang saatnya. Baru sekarang Opik sadar gitu, Opik buka mata dan ya mulai mencoba mengikhlaskan lagi. Mengikhlaskan, maafkan diri sendiri sih, itu yang penting sih. Kayak jangan ngebohong lagi sama diri sendiri. Soalnya kalau misalkan orang udah ngebohong ke diri orang sendiri, otomatis ketika ada orang yang nanyain kabar orang akan berbohong. Dengan pertanyaan mereka selanjutnya akan berbohong selanjutnya lagi. Kebetulan sekarang hujan, jadi sangat relate lah sama curhatan si Opik ini hari ini. Langit pun menangis mendengar cerita Opik. Oke Pik, jadi kalau dari orang sih ya semoga berhasil aja ya, jangan terlalu seperti inilah. Dan emang benar harus yang kita laluin teh berdamai dulu sama diri sendiri, reward
yourself dulu. Ya. Jadi ya sebelum kita mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri sepenuhnya kayak gitu. Oke, ini ada quotes tambahan lagi terakhir dari Opik. Silakan Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hidup di dunia yang sangat fana, kita tinggal di dunia yang sama. Terkadang kita lupa dengan dunia nyata ketika kita sibuk di dunia maya. Ayo buka mata bahwa teman-teman di sekitar kita butuh rangkulan kita gitu. Kita butuh sebuah sistem support yang mana anjing panjang gitu mau kan. Quotes mah kan pendek. Terserah lah. Berarti apa ya? Bukan inilah. Bukan quotes ya, itu kan anak. Puisi anjing. Puisi baik sok terusin. Adinda. Jangan ya. Intinya sih harus tetap sayangi diri sendiri. Kita boleh mencintai orang lain, tapi yang harus kita cintai adalah diri kita sendiri sebelum mencintai diri orang lain. Oke, mungkin segitu aja obrolan gua sama Opik. Makasih yang udah nonton dan makasih juga Pik udah hadir ya. Udah hadir di sini. Makasih banyak, sekian lama udah nggak ketemu gitu ya Pik ya. Akhirnya dipertemukan di konten ini gitu. Oke, tetap jadi diri sendiri dan apa adanya. Ayo Pik, 1, 2, 3, bye. Bentar. Orang juga mau minta maaf sama, ini kan teman mana sama orang ada beberapa yang sama kan. Oh iya. Orang juga mau minta maaf sama teman-teman yang sempat orang bohongin, sempat kayak orang narik diri dengan semua kebohongan orang ketika kalian bertanya. Orang minta maaf yang sebesar-besarnya. Orang juga minta maaf sama wanita yang pada saat itu membuat orang seperti ini dengan membuat dia sebegitu kacaunya. Orang minta maaf yang sedalam-dalamnya. Orang udah balik lagi lah. Orang udah balik lagi kalau misalkan kalian mengulurkan tangan, orang pasti sangat terbuka buat kalian. Terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman semua kita ya doailah supaya Opik ini bisa buka mata, buka hati juga dan menerima cinta yang baru gitu. Jangan stuck di satu hati yang emang benar-benar tuh ya bukan itu untuk dia gitu. Udah ya? Udah. Oke. Udah. Sekian, makasih yang udah nonton. Bye.